Menjelang pengumuman nama-nama pahlawan nasional, nama Soeharto kembali mencuat ke ruang publik. Sebagian pihak menganggap jasa-jasanya dalam pembangunan di era Orde Baru layak dikenang, sementara sebagian lain mengingat luka yang ditinggalkannya. Di antara suara yang jernih dan teguh, terdengar penegasan Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, atau Gus Mus. Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan pahlawan nasional, lantamnya seperti dikutip portal nu.or.id pada tanggal 6 November tahun 2025. Pernyataan itu bukan sekadar perbedaan pandangan politik. Ia lahir dari ingatan sejarah dan nurani yang menolak penghapusan luka atas nama penghormatan. Gus Mus tidak berbicara dari kejauhan, melainkan dari pengalaman hidup yang menyaksikan sendiri bagaimana para ulama dan warga NU diperlakukan di masa Orde Baru, masa ketika papan nama NU diruntuhkan, para kiai diintimidasi, dan banyak pesantren hidup dalam ketakutan. Banyak kiai yang dimasukkan ke sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar, tutur Gus Mus mengenang. Cerita-cerita semacam itu bukan dongeng lama, tapi adalah potongan sejarah yang mengandung air mata dan kehormatan yang dipertahankan dengan diam. Kisah-kisah yang mestinya bersuara keras ke telinga dan nurani para pengusul itu tersimpan dengan rapi di ensiklopedia NU. Gus Mus mengingatkan sesuatu yang lebih hakiki, bahwa keikhlasan adalah kemuliaan tertinggi bagi seorang pejuang. Kata Gus Mus, banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Dalam pandangan itu, pahlawan bukanlah gelar administratif, melainkan cahaya yang menyala dari ketulusan. Namun, ketika bangsa ini dengan mudah mengangkat figur yang di masa lalu menimbulkan luka bagi rakyatnya sendiri, kita seolah sedang kehilangan kepekaan terhadap memori kolektif. Gus Mus menyebut, orang NU yang setuju Soeharto dijadikan pahlawan berarti tidak ngerti sejarah. Sebab, sejarah Orde Baru bukan hanya deretan proyek pembangunan, tetapi juga kisah sunyi tentang warga yang diintimidasi, masjid yang dibakar, dan pesantren yang dipaksa tunduk. Dikatakan pada tulisan berjudul Keberatan Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Gus Mus, orang NU ikut dukung tidak ngerti sejarah. Tersurat dalam berita tersebut pernyataan tegas yang melantamkan bahwa tragedi Losarang, pembunuhan Kiai Hasan Basri di Brebes, hingga pembakaran rumah di Asem Bagus Situbondo, merupakan saksi bisu betapa kekuasaan kala itu berjalan di atas rasa takut. Bahkan dikatakan, NU sebagai organisasi sempat berulang kali ditekan, dari penjegalan Gus Dur di Muktamar Cipasung hingga permintaan agar ia mundur dari kepemimpinan PBNU. Maka ketika negara kini hendak menobatkan Soeharto sebagai pahlawan, sebagian orang mungkin melihat itu sebagai langkah melupakan masa lalu. Namun Gus Mus justru mengingatkan, bangsa yang menutup luka tanpa mengobatinya hanya akan kehilangan arah moral. Pahlawan sejati tidak butuh gelar, kata Gus Mus. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di dalamnya ada pesan yang dalam, bahwa penghormatan terbesar bukanlah piagam di dinding istana, melainkan ingatan yang jujur dan doa yang tulus untuk mereka yang benar-benar berjuang tanpa pamrih.